Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hangat, berita sore ini disadur dari media online Pro Haba dengan judul KPK geledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, sejumlah dokumen dan barang disita. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung pada Senin 10 Maret 2025. Sejumlah barang pun disita penyidik KPK dari rumah Ridwan Kamil di daerah Bandung, Jawa Barat tersebut, terkait kasus dugaan korupsi di BAM milik Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Provinsi Jawa Barat. Dari penggeledahan itu, Ketua KPK Setio Budianto menyebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang. Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, kata Setio saat ditemui di gedung C1 KPK Kuningan, Jakarta Rabu 12 Maret 2025 dilansir kompas.com. Sejumlah dokumen dan barang yang disita tersebut kini sedang dikaji dan diteliti oleh para penyidik. Setio menjelaskan bahwa dokumen dan barang itu disita karena dinilai relevan dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Namun, jika nanti tidak ada relevansinya, KPK akan mengembalikan dokumen dan barang tersebut. Sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang tidak ada relevansinya pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan, ujarnya. Sementara itu, terkait dengan pemanggilan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi di bank daerah di Jawa Barat ini bergantung pada kewenangan penyidik. Nanti pasti ya, saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu penyidik direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka, ucap dia. Pernyataan Ridwan Kamil setelah rumahnya digeledah. Setelah rumahnya digeledah, Ridwan Kamil sempat mengeluarkan pernyataan resmi melalui selebaran kertas APS berukuran A4. Ridwan Kamil juga mengatakan KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi untuk penggeledahan tersebut. Mengenai hal ini, Ridwan Kamil berkomitmen akan kooperatif dan mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya. Dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung atau membantu tim KPK secara profesional. Tulis pernyataan itu dikutip dari tribunjabar.id. Selain itu, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Karena itu, dia mempersilahkan wartawan untuk bertanya langsung kepada KPK berkaitan dengan penggeledahan itu. Duduk perkara kasus korupsi bank daerah. Kasus korupsi bank daerah di Jawa Barat mencuat setelah laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya kejanggalan dan dalam penggunaan anggaran promosi bank tersebut. Perkara ini menyangkut korupsi markup atau peningkatan harga dan dana iklan bank pada periode 2021-2023 senilai 200 miliar. BPK saat itu menemukan adanya kebocoran dana
yakni nilai yang dibayarkan kepada media lebih kecil dibandingkan anggaran yang dikeluarkan bank itu. Meski demikian, KPK belum memberikan detail rinci mengenai perkara ini maupun siapa saja yang terkait dan menjadi tersangka. Saat ini KPK diketahui sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan penyelidikan, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi bank itu. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan para tersangka itu terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun KPK belum mengungkap identitas kelima orang tersangka tersebut. Kendati demikian, tempat-tempat itu belum bisa diungkapkan KPK. Tessa mengatakan KPK akan segera merilis konstruksi perkara dan hasil penggeledahan tersebut pada pekan ini. Kalau sudah selesai, kita akan update beserta rilis terkait perkara tersebut, yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini, katanya. Demikian informasi saudaraku, sahabatku, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Dan ini adalah masih diselidiki. Ya, masih diselidiki disidik ya, atau diperiksa. Yang jelas siapapun yang melaksanakan korupsi, baik itu tim pemenangan Pak Prabowo yang kemarin Pilpres, ataupun orang-orang dekat dengan Pak Prabowo kalah korupsi, Pak Prabowo tidak akan pernah melindunginya. Karena Pak Prabowo tidak mengajarkan untuk korupsi. Pak Prabowo mengajarkan tentang kejujuran. Pak Prabowo mengajarkan tentang amanah dalam melaksanakan tugas. Pak Prabowo memerintahkan untuk adil. Dan Pak Prabowo melarang korupsi. Pak Prabowo melarang untuk mengkhianati rakyat. Pak Prabowo tidak mau ada pejabat menyalahgunakan wewenang. Nah, itulah Pak Prabowo. Jadi siapapun yang korupsi, ya kenalah. Bagaimana menurut sahabatku? Dari tadi belum ada nih ya. Queen. Tes.